Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Nur Ajriani dengan NPM 162501099. Pada kesempatan ini saya akan menjawab 5 pertanyaan mengenai Islam, akhlak, ibadah, puasa, dan haji. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertanyaan pertama, mengapa banyak umat Islam yang mengaku berstatus agama Islam tetapi perilakunya bertentangan dengan ajaran agama Islam? Yaitu Islam tidak hanya menuntut seseorang untuk mengaku beriman, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataannya masih banyak umat Islam yang perilakunya bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dapat terjadi karena faktor. Pertama, kurangnya pemahaman agama yang mendalam. Sebagian orang hanya mengetahui ajaran Islam secara umum, tetapi belum memahami makna dan tujuan dari ajaran tersebut. Kedua, lemahnya pengamalan nilai agama. Seseorang bisa saja mengetahui bahwa suatu perbuatan itu salah, tetapi karena hawa nafsu, lingkungan yang buruk, atau kebiasaan yang sudah mengakar, ia tetap melakukannya. Ketiga, adanya pengaruh perkembangan zaman dan teknologi. Kemudahan akses informasi tidak selalu membawa dampak positif. Jika tidak disaring baik, seseorang dapat berpengaruh oleh budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, iman manusia bersifat naik dan turun. Karena itu, setiap muslim dituntut untuk terus memperbaiki diri melalui ibadah, ilmu, lingkungan, melalui ibadah, ilmu, dan lingkungan yang baik. Dengan demikian, status sebagai muslim tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan melalui akhlak dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, pertanyaan kedua, mengapa krisis moral masih terjadi di tengah masyarakat muslim yang notabene religius? Apakah pendidikan formal dapat menjamin terbentuknya akhlak? Krisis moral masih terjadi di tengah masyarakat muslim Indonesia karena religiusitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas akhlak seseorang. Mungkin banyak orang menjalankan ritual keagamaan tetapi belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial. Faktor penyebab krisis moral antara lain pengaruh lingkungan, pergaulan, media sosial, atau lemahnya pengawasan keluarga serta kurangnya keteladanan dari tokoh masyarakat maupun pemimpin. Akibatnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial seringkali terabaikan. Mengenai pendidikan formal, menurut saya itu pendidikan formal sangat penting dalam bentuk karakter seseorang, tetapi tidak menjamin terbentuknya akhlak yang baik secara mutlak. Selain itu, sekolah hanya menjadi salah satu sarana pendidikan. Pembentukan akhlak juga dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, masyarakat, dan kemauan individu itu sendiri. Seorang siswa bisa mendapatkan pendidikan agama di sekolah, tetapi lingkungan keluarga dan pergaulannya buruk, maka nilai-nilai yang dipelajari bisa saja tidak diterapkan. Oleh karena itu, pembentukan akhlak harus dilakukan secara bersama-sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan individu. Pendidikan formal berperan penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas moral seseorang. Baik, pertanyaan ketiga, apakah inovasi atau pembaharuan dalam ibadah mahda dapat dibenarkan? Jelaskan argumentasi Anda. Baik, ibadah mahda adalah ibadah yang tata cara,
Waktu, jumlah, dan ketentuannya telah diterapkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya seperti salat, puasa, zakat, ataupun haji. Menurut mayoritas ulama, inovasi atau pembaharuan dalam ibadah mahdah yang mengubah tata cara pokok ibadah tidak dibenarkan. Hal ini karena ibadah mahdah bersifat tauqifiyah, yaitu harus berdasarkan dalil dan Al-Quran maupun sunnah. Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang jelas mengenai tata cara pelaksanaannya. Sebagai contoh, menambah jumlah rakaat salat wajib atau mengubah tata cara puasa yang telah ditentukan tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki dasar syariat. Namun, pembaharuan dalam aspek pendukung ibadah diperbolehkan selama tidak mengubah substansi ibadah, misalnya menggunakan pengeras suara di masjid, aplikasi pengingat waktu salat, Al-Quran digital, atau sarana transportasi untuk ibadah haji. Semua itu merupakan inovasi dalam bidang sarana, bukan dalam inti ibadah. Dengan demikian, inovasi yang mengubah ketentuan pokok ibadah mahdah tidak dibenarkan, sedangkan inovasi yang mendukung pelaksanaan ibadah dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana puasa dapat menjadi sarana pengendalian diri, baik emosi maupun perilaku seseorang di era perkembangan informasi yang begitu besar. Puasa itu merupakan salah satu ibadah yang melatih manusia untuk mengendalikan hawa nafsu. Ketika berpuasa, seseorang tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perkataan maupun perbuatan dan pikiran yang buruk. Di era perkembangan informasi yang pesat, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan seperti penyebaran berita palsu, konten negatif, ajaran kebencian, dan budaya konsumtif. Dalam kondisi seperti ini, puasa menjadi latihan yang efektif untuk meningkatkan kontrol diri. Melalui puasa juga seseorang belajar bersabar, berpikir sebelum bertindak, dan mengendalikan emosi menghadapi situasi yang memancing kemarahan. Puasa juga mengajarkan disiplin karena dilakukannya dengan aturan atau waktu yang jelas. Selain itu, puasa meningkatkan kesadaran spiritual sehingga seseorang lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan mengakses informasi. Ia akan lebih mempertimbangkan apakah suatu tindakan bermanfaat atau justru merugikan dirinya dan orang lain. Oleh karena itu, puasa hanya menjadi ibadah ritual, tetapi juga pembentukan karakter yang mampu membantu seseorang menghadapi tantangan kehidupan modern dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Baik, pertanyaan kelima, mengapa ibadah haji disebut sebagai simbol perubahan diri? Apakah setiap orang melaksanakan haji pantas disebut sebagai haji mabrur? Ibadah haji disebut sebagai simbol perubahan diri karena dalam pelaksanaannya terdapat proses penyucian jiwa, pengorbanan, kesabaran, kedisiplinan, dan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menjalankan ibadah haji, seorang muslim meningkatkan berbagai kenyamanan dunia dan memusatkan perhatian pada ibadah serta kedekatan kepada Allah. Haji mengejarkan nilai persamaan derajat manusia di hadapan Allah. Semua jamaah mengenakan pakaian ihram yang sederhana tanpa membedakan status sosial, jabatan maupun kekayaan. Hal ini diharapkan dapat melahirkan pribadi yang lebih rendah hati dan bertakwa. Namun tidak semua yang telah melaksanakan ibadah haji otomatis dapat disebut sebagai haji mabrur. Haji mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah
dan membawa perubahan positif dalam kehidupan seseorang setelah kembali dari tanah suci. Tanda-tanda haji mabrur antara lain meningkatkan kualitas ibadah, akhlak yang lebih baik, kejujuran, kepedulian terhadap sesama, serta menjauhi perbuatan maksiat. Oleh karena itu, ukuran terletak pada gelar haji, melainkan pada perubahan perilaku dan ketakwaan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih atas pemasaran saya mengenai ilmu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.